Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Tata Dianaja. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 1 kelas perikanan A. Di sini kami akan membahas tentang siklus nitrogen. Selanjutnya, ini adalah anggota dari kelompok kami. Ada Amelia Tata Dianaja, saya sendiri, ada Maya Pada, Vika, Dinda, Muhammad Fahri, dan Novi. Kemudian ini adalah poin-poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada pengertian siklus nitrogen, yang kedua ada faktor-faktor, yang ketiga bentuk siklus nitrogen, yang keempat proses siklus nitrogen, dan yang terakhir adalah peranan. Nitrogen berasal dari bahasa Yunani, nitron yang berarti soda asli, gen yang berarti pembentukan. Secara resmi ditemukan oleh Daniel Rutherford pada 1772 yang menyebutnya udara beracun atau udara tetap. Nitrogen merupakan suatu bagian dari sel hidup dan bagian utama dari semua protein, enzim, dan proses metabolik yang disertai pada sintesa dan perpindahan energi. Nitrogen merupakan unsur hara makro utama yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Sutanso 2005 menyatakan bahwa kandungan nitrogen dalam tanah berkisar 0,01 sampai 0,3% dari keseluruhan senyawa pada tanah di daratan. Sedangkan pada endapan lumpur bisa mencapai 50 sampai 60%. Pada sedimen lumpur, sebagian besar merupakan hasil dari endapan bahan organik terutama di muara sungai. Unsur nitrogen di tanah berasal dari bahan organik dan N2 di atmosfer. Unsur nitrogen diperlukan untuk proses metabolisme di mana unsur nitrogen sebagai protein fungsional sekaligus merangsang pertumbuhan. Nitrogen dibutuhkan dalam pertumbuhan sebagai komponen pembentuk molekul klorofil, asam amino, enzim, koenzim, vitamin, dan hormon. Siklus nitrogen adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain itu, air hujan juga yang membawa sejumlah nitrogen. Penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui proses fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen secara biologis dapat dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan polong-polongan, bakteri Azotobacter, dan Clostridium. Selain itu juga ganggang biru dalam air juga memiliki kemampuan memfiksasi nitrogen. Nitrogen bebas juga mampu bereaksi dengan hidrogen dan oksigen dengan bantuan kilat atau petir. Tumbuhan memperoleh nitrogen dari dalam tanah berupa amonia, ion nitrit, dan ion nitrat. Siklus nitrogen sendiri adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung unsur nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimiawi yang lain. Transformasi ini dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Siklus nitrogen secara khusus sangat dibutuhkan dalam ekologi karena ketersediaan nitrogen dapat mempengaruhi tingkat proses ekosistem kunci, termasuk proses primer dan dekomposisi. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan fosil, penggunaan pupuk nitrogen buatan, dan pelepasan nitrogen dalam air limbah telah secara dramatis mengubah siklus nitrogen global. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi nitrogen. Yang pertama, bakteri yang disebut Nitrosomonas yang mengkonversi amonia menjadi nitrit. Yang kedua, mikroba dalam tanah dan air mengubah amonia menjadi nitrit. Yang ketiga, penggunaan nitrat oleh bakteri dalam tanah. Yang keempat, pertumbuhan tanaman kacang-kacangan oleh petani. Kacang-kacangan dapat mengubah nitrogen menjadi nitrat dan nitrit. Yang kelima, penggunaan pupuk pertanian. Yang keenam, bakteri yang disebut Nitrobacter mengubah nitrit menjadi nitrat. Yang ketujuh, rayap dan pasangan shipworms dengan bakteri untuk mengubah bentuk nitrogen itu. Yang kedelapan, cyanobacteria yang hidup di lingkungan semi akuatik dapat berpartisipasi dalam siklus nitrogen. Yang kesembilan, fiksasi industri dapat digunakan untuk mengkonversi nitrogen untuk amonia pada suhu 600 derajat dan seterusnya dengan menggunakan katalis. Yang terakhir, nitrogen bisa diperbaiki di udara melalui petir. Bentuk-bentuk siklus nitrogen di alam. Nitrogen hadir di lingkungan dalam berbagai bentuk kimia termasuk nitrogen organik, amonium, nitrit, nitrat, dan gas nitrogen. Nitrogen organik dapat berupa organisme hidup atau humus dan dalam produk antara dekomposisi bahan organik atau humus dibangun.
Proses siklus nitrogen mengubah nitrogen dari satu bentuk kimia lain. Banyak proses yang dilakukan oleh mikroba, baik untuk menghasilkan energi atau memupuk nitrogen dalam bentuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Proses siklus nitrogen mengubah nitrogen dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Banyak proses yang dilakukan oleh mikroba, baik untuk menghasilkan energi atau memupuk nitrogen dalam bentuk yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Dan ada amonia. Amonia dan garam-garamnya bersifat mudah larut dalam air. Sumber amonia di perairan adalah pemecahan nitrogen organik dan nitrogen anorganik di dalam tanah dan air yang berasal dari dekomposisi bahan organik oleh mikroba dan jamur. Sumber amonia adalah reduksi gas nitrogen yang berasal dari proses difusi udara atmosfer, limbah industri dan domestik. Amonia yang terdapat dalam mineral masuk ke dalam badan air melalui erosi tanah. Selain terdapat dalam bentuk gas, amonia membentuk senyawa kompleks dengan beberapa ion logam. Amonia juga dapat terserap ke dalam bahan-bahan tersuspensi dan koloid sehingga mengendap di dasar perairan. Nitrit. Sumber nitrit dapat berupa limbah industri dan limbah domestik. Kadar nitrit pada perairan relatif karena segera dioksidasi menjadi nitrat. Di perairan, nitrit ditemukan dalam jumlah yang sangat sedikit, lebih sedikit daripada nitrat karena bersifat tidak stabil dan keberadaan oksigen. Nitrat adalah sumber utama nitrogen di perairan. Kadar nitrat di perairan yang tercemar biasanya lebih tinggi daripada kadar amonium. Kadar nitrogen yang lebih dari 0,2 mg per liter menggambarkan terjadinya eutrofifikasi di perairan. Nitrat adalah bentuk nitrogen sebagai nutrien utama bagi pertumbuhan tanaman dan alga. Nitrat nitrogen sangat mudah larut dalam air dan bersifat stabil. Kemudian bisa dilihat selanjutnya yaitu contoh siklus nitrogen. Sebuah tanaman membutuhkan nitrogen dari tanah dengan menyerap melalui akar-akarnya. Nitrogen datang dalam bentuk ion nitrogen. Ketika nitrogen diserap oleh tanaman, direduksi menjadi ion nitrit. Selanjutnya menjadi amonium ion yang dapat dimasukkan ke dalam asam amino atau nukleat dan klorofil. Ketika tanaman mati atau hewan mati, atau ketika sebuah pabrik atau limbah mengeluarkan hewan, nitrogen organik kemudian dilepaskan. Bakteri dapat mengkonversi nitrogen organik ini menjadi amonium. Nitrogen masuk ke lautan akibat limpasan dari air tanah atau saat hujan. Nitrogen juga dapat masuk ke laut yang melalui hujan. Nitrogen dalam air mengalami fiksasi yang umumnya difasilitasi oleh bakteri yang disebut dengan cyanobacteria. Setelah fiksasi, nitrogen dalam bentuk biologis yang tersedia fitoplankton di laut bisa digunakan. Plankton mengeluarkan zat baik urea dan amonia ke dalam air. Fitoplankton, limbah produk dapat tenggelam ke bawah, memasukkan amonia pada kedalaman pada zona eufotik. Amonia dari produk limbah ini kemudian dikeluarkan dari zona eufotik dan bakteri yang hidup di bawah zona eufotik dapat mengkonversi amonia menjadi nitrat. Konversi ini hanya dapat terjadi di bawah zona eufotik di mana tidak ada cahaya karena bakteri yang melakukan konversi tersebut dihambat oleh cahaya. Proses konversi ini disebut dengan ammonification atau mineralisasi. Setelah amonia diubah, nitrifikasi terjadi dan amonia menjadi nitrit dan nitrat. Pencampuran partikel dan upwelling dapat membawa nitrat ke atas dan kemudian dapat digunakan oleh fotoplankton untuk melanjutkan siklus. Selanjutnya yaitu daur nitrogen. Tahap pertama, daur nitrogen adalah transfer nitrogen dari atmosfer ke dalam tanah. Selain air hujan yang membawa sejumlah nitrogen, penambahan nitrogen ke dalam tanah terjadi melalui proses fiksasi nitrogen. Fiksasi nitrogen secara biologis dapat dilakukan oleh bakteri Rhizobium yang bersimbiosis dengan polong-polongan. Selain itu, ganggang biru hijau dalam air juga memiliki kemampuan memfiksasi nitrogen. Tahap kedua, nitrat yang dihasilkan oleh fiksasi biologis digunakan oleh produsen tumbuhan diubah menjadi molekul protein. Selanjutnya, jika tumbuhan atau hewan mati, makhluk pengurai merombak menjadi gas, amonia, dan garam amonium yang larut di dalam air. Proses ini disebut dengan ammonifikasi. Manfaat siklus nitrogen yang pertama yaitu membantu tanaman untuk mensintesis klorofil dari senyawa nitrogen. Yang kedua, membantu mengubah gas nitrogen inert
menjadi bentuk yang dapat digunakan untuk tanaman melalui proses biokimia. Kemudian dalam proses amonifikasi, bakteri membantu dalam menguraikan materi hewan dan tumbuhan yang secara tidak langsung membantu membersihkan lingkungan. Yang keempat, nitrat dan nitrit dilepaskan ke tanah yang membantu dalam memperkaya tanah dengan nutrisi yang diperlukan untuk penanaman. Yang terakhir, nitrogen adalah komponen integral dari sel dan membentuk banyak senyawa penting dan biomolekul penting. Nitrogen juga didaur ulang oleh aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar dan penggunaan pupuk nitrogen. Proses-proses ini meningkatkan kadar senyawa yang mengandung nitrogen di atmosfer. Pupuk yang mengandung nitrogen hanyut di danau dan sungai dan menghasilkan eutrofikasi. Terima kasih.